Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Atira dengan NIM K1A1221119. Di sini saya akan menjelaskan tentang Crossastrea gigas. Crossastrea gigas atau biasa disebut dengan tiram pasifik memiliki kulit yang sangat bervariasi dalam bentuknya tergantung pada substratnya. Spesies ini tumbuh di batu dan substrat keras lainnya dan memakan terutama pada fitoplankton dan protis. Pada substrat lunak, kulitnya akan oval dan halus, dan pada substrat keras, itu akan memiliki bentuk bulat dengan flutering yang luas. Pada mini reefs, itu akan memiliki bentuk padat dengan margin yang tidak teratur. Kita masuk ke klasifikasi. Yang pertama, kingdom, ada Animalia, phylum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Ostreida, family Ostreidae, genus Crossastrea, dan spesies Crossastrea gigas. Kita masuk ke cara hidup Crossastrea gigas. Spawning terjadi pada bulan musim panas dan bergantung pada suhu. Crossastrea gigas betina dapat menghasilkan 30 hingga 40 juta telur per pembuahan. Larva berenang bebas dan berkembang selama 3 hingga 4 minggu sebelum menemukan permukaan yang bersih dan keras yang cocok untuk tinggal. Sekarang kita masuk ke penyebaran di laut. Crossastrea gigas telah diperkirakan sebagai spesies yang dapat menggantikan atau menambahkan stok natif di beberapa area. Contohnya meliputi penyebaran di Chesapeake Bay, di mana Crossastrea gigas diperkirakan untuk menggantikan stok natif Crossastrea virginica yang telah hilang. Di Indonesia, Crossastrea gigas juga telah ditemukan di berbagai lokasi termasuk di Sumatera. Selanjutnya kita masuk ke cara menangkap. Ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, pilih lokasi yang tepat. Pastikan Anda menemukan lokasi yang cocok untuk menangkap tiram, seperti di sepanjang pantai atau di area yang cukup rinci. Yang kedua, gunakan alat yang tepat. Anda dapat menggunakan tangan atau penggerak untuk mengumpulkan tiram dari tapaknya. Yang ketiga, pilih jenis tiram yang tepat. Crossastrea gigas ini adalah jenis tiram yang umumnya diternak dan dikonsumsi. Yang selanjutnya, menangkap tiram dengan cara yang benar. Setelah menemukan lokasi yang tepat dan menggunakan alat yang tepat, Anda dapat menangkap tiram dengan cara yang benar. Pastikan untuk menghasilkan telur dan melepaskannya ke perairan. Mana sih potensi budidaya Crossastrea gigas ini? Yang pertama, budidaya Crossastrea gigas merupakan salah satu spesies kerang tiram yang paling banyak dibudidaya dan diperdagangkan di berbagai negara. Untuk transportasinya, faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam transportasi meliputi kecilan angin, waktu pengambilan dan pengiriman, dan jumlah kerang tiram yang dibutuhkan. Selanjutnya, kualitas air. Kisaran kualitas air yang diperlukan untuk budidaya kerang tiram seperti suhu 27-30,0 derajat Celcius, untuk pH-nya 6,8 sampai 7,5 dan DO-nya 4,8 sampai 7,4 ppm. Apa sih manfaat tiram bagi manusia? Yang pertama, pemanfaatan sebagai bahan abrasif. Limbah cangkang tiram dapat digunakan sebagai bahan abrasif dalam pembuatan lulur untuk mengangkat sel kulit mati. Selanjutnya, tiram itu mempunyai kandungan kalsium. Tiram laut mengandung kalsium yang penting untuk menjaga kesehatan kulit dan bagian lain tubuh manusia. Selanjutnya, pengolahan tepung tiram. Tepung tiram dapat digunakan dalam pembuatan kue pia sebagai alternatif upaya mengatasi malnutrisi dengan mempertimbangkan dari segi zat gizi yang ada di dalam daging tiram. Yang pertama itu ada protein, ada lemak, karbo, kalori. Dan untuk kandungan unsur pentingnya itu ada asam lemak dan omega 3. Dan untuk kandungan vitamin mineralnya ada vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Dan untuk mineralnya ada besi, magnesium, zinc, dan koper. Untuk manfaat bagi tubuh kita sendiri, yang pertama ada untuk kesehatan otak. Jumlah vitamin B12 yang mengesankan membuat mereka pilihan alami untuk menjaga otak Anda sehat. Selanjutnya ada untuk osteoporosis. Oyster adalah sumber kaya vitamin D, tembaga, zinc, dan mangan.
Mikronutrien ini dalam kombinasi dengan kalsium dianggap sebagai kunci untuk memperlambat atau bahkan mencegah hilangnya tulang pada wanita yang lebih tua karena osteoporosis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Crosastrea gigas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.